Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? Apa kabar pagi ini? Ya, mudah-mudahan sehat selalu kita semua. Oke, pagi ini saya ingin sharing analisa Euro USD Kanada. Ya, USD Kanada, kita akan mulai menggunakan metodologi analisa elliott wave seperti pada materi yang kedua. Ya, di mana kita akan mengenal gelombang dalam gelombang dan juga nanti akan kita lihat juga pola-pola market yang ada di dalamnya. Supaya nanti pada saat materinya kita sudah paham. Oke, kita lanjut saja dan kita langsung ke MetaTrader. Check it out. Oke, kita akan memulai dari melihat roadmap-nya ya. Karena ini penting sekali melihat gelombang masa lampau. Kalau menggunakan MetaTrader ya, MT4 itu hanya tampil di sini aja ya. Kalau kita lihat ini hanya tampil di sini aja. Oke. Nih kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat weekly-nya cuma segini aja ya. Sementara kalau di apa namanya? Tradingview.com itu komplit kawan-kawan ya. Itu dari sejak dibukanya market ini tahun berapa nih? Tuh, Januari ya. Januari tahun 1972. Oke. Ini market udah mulai berjalan. Kalau dilihat dari data ini jelas ini diawali dengan 5 gelombang awalnya. Oke. Diawali dengan 5 gelombang. Nih kawan-kawan bisa lihat sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian turun gelombang ABC di sini ya. Naik lagi di sini 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dilihat secara market sebenarnya, kenaikan ini berarti udah membentuk gelombang impulsif 1, 2, 3. Tapi kenyataannya market turun bablas sampai ke support ya. Support market tahun ini 1 Februari 74. Bahkan turunnya ini melebihi ya. Tuh. 1 Oktober tahun 2007 itu turunnya jauh di bawah support tahun 74 ya. Nah, ini turunnya ini membentuk gelombang ABC ya. Nah, sekarang naiknya juga ABC. ABC-nya ini juga sama polanya ya. Kalau lihat di sini polanya flat ya, 335. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti turunnya ini dipastikan akan membentuk 5 gelombang. Ya. Jadi gelombang ABC 5, 3, 5. Nanti kita akan lihat gelombang A-nya ini akan membentuk berapa gelombang. Nah, dari formasi gelombang yang ada ini nampaknya roadmap dari USD Kanada ini adalah membentuk formasi triangle. Ya, formasi 3, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 3. Setelah ini nanti baru dia akan terjun. Ya. Berarti ke depan ini roadmap daripada USD Kanada ini adalah downtrend. Nah, bisa jadi untuk bergeraknya ini bisa jadi puluhan tahun ya, baru sampai gelombang E, apalagi sampai turun ke sini. Jadi di tahun 52 ini lumayan ya. Jadi panjang sekali.
Nah, tapi ini adalah roadmap ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke MetaTrader ya. Kita analisa di MetaTrader aja. Oke. Nah, di MetaTrader ini kita fokusnya di sini kawan-kawan ya. A, B, C ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kalau dilihat gelombangnya ya, kita fokus di gelombang terakhirnya ini kawan-kawan ya. 1, 2, 3, 4, ya, 5. Berarti sekarang ini adalah mau ke gelombang 1 ya. Karena setelah gelombang ABC ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, kita berpikir harusnya kalau sudah gelombang 1, 2, 3, 4, 5 harusnya ABC ke bawahnya. Nah, tapi karena ini secara roadmap-nya adalah ini merupakan gelombang koreksi. Ini berarti ini gelombangnya kalau dilihat di sini ya. Ini adalah gelombangnya 535. Jadi formasinya ini adalah formasi zigzag naiknya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi formasi zigzag ya. 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan lihat turunnya ini udah membentuk berapa gelombang ya. Dari sini ke sini udah berapa gelombang. Nah, ini yang harus kita pastikan di time frame daily atau weekly. Sekarang kita coba turun ke weekly sekarang. Nah, ini dia. Nah, kalau dilihat di weekly saat ini, nah ini kita perbesar aja. Nah, ini bisa jadi di sini baru gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ini kenaikannya nih cuma segini dan di sini sudah terjadi breakout ya. Sudah terjadi breakout. Nah, penutupan candle weekly hari Jumat kemarin ini udah breakout. Ini pertanda ini turun. Ya, itu pertanda turun. Artinya bahwa kita perlu memastikan gelombang ini benar nggak udah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kenapa di sini koreksi gelombang 4-nya itu terlalu pendek. Ya, terlalu pendek. Nah, ini kita pastikan di time frame daily. Makanya saya selalu menggunakan time frame daily ini sebagai acuan utama sebenarnya untuk melihat pola gelombang yang ada di time frame di bawahnya. Karena penentuan itu ada di daily. Kuncinya itu sebenarnya di daily. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily sekarang ya. Ini daily-nya ini. Kita pastikan gelombangnya dulu. Setelah itu baru kita kasih labelnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, B, C. Ya. Ini A, B, C. Ini A, B, C. Ya, ini mono wave, ini mono wave. Ya. Ini kalau dilihat di sini polanya adalah pola triangle. Ya, jadi 1, 2. Ya. Jadi kalau kita menggunakan labelnya jadi seperti ini. Ya. Ini gelombang 1. Ini gelombang 2-nya di sini karena formasi triangle. Formasi triangle itu berarti formasi ABCDE ya. Duanya di sini. Oke. Nah, ini kalau dilihat di sini nanti kita pastikan di time frame kecil supaya dia lebih clear gelombangnya. Nah, kalau kita menggunakan data ini berarti ini gelombang 3.
ya. Supaya kita tidak terjadi kesalahan dalam analisanya, nanti tetap kita menggunakan uh, indikator untuk menentukan benar nggak gelombangnya. Kalau secara perhitungan ini benar, tapi secara indikator belum tentu. Kenapa? Karena ada data indikator itu yang bisa yang membuat kita bisa memastikan ini gelombang 3 atau belum. Nah, saya biasanya menggunakan data MACD, ya. Tapi karena MACD itu sama dengan uh, indikatornya Bill Williams, yaitu awesome oscillator. Nah, ini saya menggunakan awesome oscillatornya. Nah, kalau dilihat di sini, kawan-kawan, ini sudah terjadi breakout. Nah, kalau melihat data ini, gelombang satunya tuh adanya di sini. Duanya di sini. Ini duanya. Ya. Berarti ini start awal daripada gelombang di dalam gelombang. Jadi sebenarnya ini menjadi gelombang dalam gelombang. Nih. Start awal gelombang dalam gelombang. Nah, ini saya kasih labelnya di sini biar tahu. Oke. Ini start awal gelombang dalam gelombang. Kalau gelombang utamanya ini gelombang satunya. Ya. Karena memang ini gelombang 2. Karena memang gelombang 3 itu tidak pernah menjadi gelombang terpendek. Dan rata-rata itu merupakan gelombang impulsif panjang. Nah, sementara ini baru gelombang 2-nya. Ya. Nah, ini baru gelombang 2-nya di sini dia. Ya. Gelombang 2-nya di sini. Ya, kalau kita lihat sini, adanya di sini. Nah, sini gelombang 2-nya, kawan-kawan. Ya. Nanti kita lihat. Nah, sini tadi breakout ya, atau konvergen. Berarti ini gelombang 3. Ini gelombang 3. Ya. Ini berarti gelombang 4. Ini gelombang dalam gelombang 3 ini, gelombang 4 dalam gelombang 3 berarti. Nah, gelombang 5-nya baru di sini. Dan ini gelombang 4. Nah, kalau lihat di sini adalah ini gelombang 3. Ini gelombang 4-nya di sini. Oke. Ini gelombang 4 nih. Sini. Nah, ini dia. Dan sini sudah terjadi yang namanya divergen, ya. Hidden divergen. Dan ini udah membentuk regular divergen. Nah, regular divergen ini bukan akhir dari gelombang utama, tapi baru akhir dari gelombang 3 dalam gelombang 3. Nah, makanya di sini terjadi hidden divergen yang dalam gelombang utama. Ini akhir gelombang 4. Jadi sekarang adalah harga turun, ya. Ini membentuk gelombang 5. Berarti nanti akan terjadi lagi regular divergen dari sini. Nah, tapi nanti ngetariknya dari sini. Kenapa? Karena support terendah daripada AO ini adanya di sini, bukan di sini. Berarti yang nanti akan terjadi adalah seperti ini. Bisa aja nanti dia akan terjadi konvergen di sini. Menuju ke bawah. Nah, ini kira-kira gambaran daily-nya. Oke, berarti ini gelombang 5-nya belum selesai.
Nah, karena di gelombang 5 belum selesai, ya, nah kita akan memastikan gelombang ini di time frame kecil. Ini kita fokusnya di sini. Ya, kita fokusnya di sini. Oke, sekarang kita coba turunkan analisa kita ke time frame H4. Oke. Nah, ini dia. Time frame H4. Oke, sekarang kita lihat time frame H4 ya kawan-kawan. Time frame H4. Kalau di daily kita udah lihat di sini gelombang 1, 4 mau ke 5 ya. Berarti ini adalah sudah terjadi konvergen di sini. Hidden divergen ya, ini akhir gelombang 4 ya. Ini. Nah, sekarang ini adalah merupakan gelombang 1 2. Berarti sekarang dalam pembentukan gelombang 5. Kalau dilihat dari jarak ya, jarak tempuh gelombangnya, gelombang 1 ya, ini gelombang 1, ini gelombang 3 adalah terpanjang karena ada extended wave. Otomatis panjang gelombang 5 itu bisa lebih panjang dari gelombang 1 ya. Berarti panjangnya nanti bisa melebihi dari sini ya. Turunnya akan lumayan jauh ke bawah. Oke, sekarang kita telusuri di H4 tadi. Nah, ini kalau dilihat, ini udah jelas gelombangnya. Ya, ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ini terjadi monowave ya, monowave gelombang 2. Ini dari gelombang 1, ya, 2, 3, 4, 5. Ini A, B, C. Ya, kalau kita lihat turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus naiknya gelombang ABC, A, B, C. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Turunnya juga 1, 2, ya. Ini 1, oke, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini A, B, C. Nah, sekarang turunnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, masih jauh turunnya, kawan-kawan. Ya, ini mau pembentukan gelombang 3. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini panjang gelombang 1, ya, terus gelombang 2. Nah, gelombang 3 bisa panjangnya sama dengan gelombang 1, artinya nanti gelombang 5-nya akan menjadi gelombang terpendek. Oke, itu gambaran sederhananya. Sekarang kita lihat di H1. Nah, ini dia. Ya. Di H1 tadi kita udah hitung di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita melihat gambaran gelombang terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, ini dia. Nah, kalau dilihat di time frame ini ya, kawan-kawan. Nah, ini. Kita menghitung tadi gelombang 1, 2, 3, 4. Nah, ini gelombang 5-nya di sini ini. Kita hitungnya di sini ya. Oke, ini di gelombang 1. Ya, 2. Nah, ini gelombang 3-nya belum selesai nih. 1, 2, 3, 4. Baru mau membentuk gelombang 3. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Bahkan bisa jadi ini karena ini ada gelombang ABC. Nah, ini kita perlu turunkan lagi, jangan-jangan nanti gelombang 1, 2-nya di sini. Ya. Berarti ini proses turunnya masih cukup panjang ya. Nah, dilihat dari data ini secara keseluruhan, data USD cut ini adalah masih downtrend. Ya, masih cukup panjang turunnya. Artinya bahwa
dolar itu akan benar-benar akan jatuh, ya. Nah, nanti kita lihat gimana kelanjutannya, karena ini udah jelas, ini baru gelombang 1, 2, peluang turunnya masih jauh, sangat dalam. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat sharing saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi